Halo guys, kembali lagi di channel aku. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara membatalkan pesanan online di marketplace. Contohnya ada Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan lain sebagainya. Untuk kalian yang lagi cari-cari cara untuk ngebatalin pesanan, video ini cocok banget untuk kalian. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Oke guys, lanjut kita bakal langsung aja membahas mengenai cara membatalkan pesanan. Jadi terdapat dua tipe pembatalan, yaitu adalah pembatalan oleh seller dan pembatalan oleh customer. Singkatnya adalah untuk pembatalan oleh seller itu pesanan yang masuk itu biasa bisa dibatalkan oleh kedua pihak, seller maupun customernya. Kalau untuk seller sendiri itu biasanya membatalkan pesanan itu disebabkan oleh berbagai faktor ya. Salah satunya kayak stok habis, kemudian telat pengiriman, kemudian salah harga dan sebagainya. Sedangkan untuk customer atau pelanggan yang ingin membatalkan pesanan itu biasanya dengan alasan kepencet lah, dimainkan anak, kurang teliti membaca deskripsi produk, kemudian tidak mempunyai uang bagi kalian yang membayar lewat COD dan sebagainya, tentang masalah customer sendiri yang ingin membatalkan pesanan gitu ya. Kemudian kita masuk ke cara pembatalan pesanan. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu, kalian membeli produk ini secara cashless atau cash. Kalau cashless itu contohnya adalah pembayaran lewat transfer bank. Transfer bank, kemudian ada lewat Indomaret, lewat e-wallet dan sebagainya. Kalau yang cash itu biasanya kalian membeli lewat COD kan lah, itu salah satu contoh pembelian cash guys, pakai cash, tadi langsung membayar ketika barang sudah di tangan Anda gitu. Yang nantinya jika kalian udah tahu pembayaran kalian itu lewat COD atau cashless, nanti itu bakal membantu kalian di step-step selanjutnya yang bakal aku bahas sekarang ini ya. Kita lanjut aja untuk cara pembatalan yang pesanan COD ya. Yang COD yang pertama adalah membatalkan pesanan lewat tombol pembatalan. Contohnya di Shopee. Di Shopee itu pembatalannya itu bisa kalian cek di tab pesanan kalian. Kalian klik di bagian akhir itu ada tulisan dibatalkan. Biasanya ada tombol pembatalan gitu. Nah, di tombol pembatalan ini ada dua kemungkinan guys. Bisa langsung otomatis kebatal kalau kalian baru aja beli, biasanya ya ini case-nya biasanya kalau kalian baru aja klik pesanan, kalau kalian tiba-tiba berubah pikiran, kalian langsung cek aja di pesanan, kemudian cek ada tombol di bagian biasanya di bagian bawah itu kalian bisa klik. Nah, kalian setelah klik nanti biasanya langsung dibatalkan atau terbatalkan otomatis dari Shopee-nya. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena memang membutuhkan waktu yang lebih lama, biasanya 1-2 menit, atau yang kedua adalah yang kedua berarti seller sudah melakukan proses pesanan kalian. Jadi pesanan kalian sudah masuk ke sellernya dan sudah diproses ya. Jadi kalian membutuhkan step kedua, yaitu step kedua adalah kalian coba follow up ke seller dengan cara chat seller dan katakan alasan Anda ingin membatalkan pesanan. Ya, kalian bisa bujuk sellernya ya untuk ACC pembatalan Anda. Jadi kalian bisa bujuk seller untuk melakukan pembatalan. Jadi biasanya nanti kan di sellernya itu nanti mereka mendapatkan notif untuk ACC pembatalan atau lanjut pengiriman gitu. Jadi kalian masih bisa ada waktu untuk chat ke sellernya gitu guys. Selanjutnya adalah cara ketiga, yaitu jika seller kemudian menolak pengajuan pembatalan Anda. Cara ketiga ini bisa Anda coba ya guys, yaitu dengan cara kalian bisa menghubungi seller untuk melakukan pembatalan dari tokonya. Tetapi saran ketiga ini menurut saya chance kemungkinannya paling sedikit, karena ketika seller yang ingin membatalkan pesanan itu, nanti pesanan itu bisa berefek ke penalti ke sellernya. Jadi kemungkinan ini sebenarnya kemungkinan paling kecil. Kemudian ada cara yang nomor 4.
Cara yang nomor 4 ini adalah cara pembatalan yang khusus untuk kalian yang membayar pakai COD. Dimana cara keempat ini kalian bisa coba jika seller tidak ada respon ketika kalian chat. Anda bisa melakukan pembatalan dengan cara menolak membayar ketika kurir COD-nya datang. Jadi ketika kurir COD-nya datang dan menagih uang, kalian bisa katakan aja kita udah membatalkan tapi seller tidak ada respon. Jadi kalian bisa menolak untuk membayar COD tersebut. Yang nomor 5 adalah jika sudah terlanjur membayar paket COD, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Jadi cara terakhir ini kalian bisa ajukan komplain ya guys ya. Komplain. Biasanya kan di beberapa marketplace itu ada kayak di Shopee itu ada pengembalian ya guys ya. Kalau barang tidak cocok dan warna atau memang berubah pikiran itu ada guys. Jadi kalian bisa ajukan yang namanya pengembalian produk. Ketika sudah menerima pesanan, jangan langsung di pesanan diterima, di tombol pesanan diterima itu jangan dipencet gitu. Jadi kalian bisa hubungi CS Shopee atau kalian bisa ajukan pengembalian barang. Biasanya di Shopee itu ada opsi itu ya, kalian bisa coba juga. Dan yang terakhir, kita bakal membahas mengenai apa yang harus diperhatikan ketika pembatalan produk itu, guys. Yang pertama itu selalu hubungi seller sebelum melakukan pembatalan. Kalian bisa bujuk seller untuk membatalkan yang namanya pesanan tersebut. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ketika pesanan COD, biasanya kurir itu bisa memberikan atau menawarkan opsi untuk retur ke seller jika memang kalian tidak menghendaki untuk membayar pesanan COD tadi ya. Yang ketiga, jika memang produk ingin diretur karena tidak ingin membeli produk atau bebas pengembalian, biasanya di Shopee itu ada fiturnya, Anda bisa langsung mengembalikan produk. Yang paling penting jangan lupa kalian videoin produknya guys. Yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah kalian bisa segera batalkan pesanan dan jangan ditunda-tunda jika memang ingin membatalkan pesanan. Karena terkadang kalau memang baru 1-2 menit atau 3 menit atau ya kurang 1 jam, biasanya pembatalan otomatis bisa langsung ya guys ya, langsung pembatalan. Ketika kalian mencet tombol pembatalan itu masih bisa otomatis gitu biasanya ya. Tapi kalau di atas waktu tersebut itu biasanya itu pesanan sudah dikemas oleh seller, maka kemungkinan untuk dibatalkan itu kecil. Karena selain itu karena seller itu tidak bisa membatalkan pesanan jika paket sudah dalam proses pengiriman. Lah itu guys. Jadi jangan salahkan seller juga ketika memang pesanan kalian sudah dalam proses pengemasan atau proses pengiriman. Jadi kalian hanya punya opsi tadi yang kalau kurirnya sudah datang kalian bisa tolak. Itu kalau kalian membeli lewat jalur pembayaran COD seperti itu guys. Dan yang terakhir adalah kalian pastikan pesanan bukan pesanan custom ya guys ya yang dibatalkan. Kayak pesanan custom itu seperti custom baju, kayak custom seperti label, kemudian ada pesanan kayak yang custom itu kayak spanduk dan lain sebagainya. Itu kalian nggak boleh ya guys ya dibatalkan, pastinya bakal ditolak. Jadi mungkin segitu aja dari aku. Semoga dapat membantu kalian yang lagi ingin membatalkan pesanan di online shop, di marketplace, di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada dan lain sebagainya. Semoga ini video membantu kalian. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel aku jika video ini membantu kalian, dan jangan lupa like dan komen video ini. Jika ada yang kurang jelas kalian bisa tinggalkan komen, nanti bakal aku balas atau bakal aku jawab. Ya mungkin segitu aja dari video aku. See you next video. Thank you.